Halo sejawatku farmasi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker dalam seri belajar farmasi gawat darurat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kegawatan saluran cerna atau gastrointestinal emergency. Nah, penyebab kegawatan saluran cerna ada berbagai macam penyakit. Di antaranya ada perdarahan lambung, ruptur varises esophagus, kemudian peptic ulcer atau ulkus peptik, erosif gastritis, gastroenteritis akut, traveler diarrhea, bloody diarrhea atau diare berdarah, disentri, IBD atau inflammatory bowel disease, di mana IBD sendiri disebabkan oleh ulcerative colitis atau Crohn disease, kemudian jaundice, hepatitis disebabkan oleh infeksi virus, ada A, B, dan C, kemudian akut kolestitis, biliary obstruction, ini biasanya penyumbatan saluran empedu karena batu empedu, acute liver failure, hepatic encephalopathy, liver abscess, acute pankreatitis, dan hematemesis melena. Nah, dari beberapa penyakit di atas, kita akan mempelajari beberapa bagian dari penyakit yang penting. Di antaranya kita akan belajar mengenai pendarahan saluran cerna bagian atas, di mana ciri-cirinya atau gejala yang timbul ada hematemesis atau muntah darah. Darahnya berwarna merah terang, ada gumpalan gelap seperti bubuk kopi. Kemudian ada darah pada feses atau kita kenal dengan melena, warnanya hitam, lengket, dan bau. Melena sendiri ada beberapa kemungkinan ya. Apabila ada darah pada fesesnya tetapi berwarna masih merah, ada kemungkinan itu hemoroid, tapi bukan pendarahan saluran cerna bagian atas. Tetapi ada pula yang perlu kita perhatikan, penyebab-penyebab lain feses berwarna gelap ini ada bisa karena obat ya. Misalnya terapi zat besi, fesesnya akan berwarna kehitaman, atau obat-obatan yang mengandung bismut salisilat seperti pepto-bismol, akar manis, atau minuman anggur merah. Gejala lain seperti kelemahan, kemudian pusing, pingsan, atau sampai dengan syok. Nah, beberapa penyebab pendarahan pada saluran cerna ini yang paling umum adalah peptic ulcer atau ulkus peptik sampai dengan 50% ini. Kemudian gastroduodenal erosion atau erosi gastroduodenal, esophagitis, varises maupun kegawatan. Adapun beberapa faktor risiko yang meningkatkan terjadinya kegawatan itu apabila usianya di atas dari 60 tahun, kemudian terjadi shock ya, atau perubahan tekanan darah yang drastis, terjadi bradikardi atau takikardi ya, penyakit hati kronis, atau disertai penyakit kronis lainnya seperti jantung, pernapasan, ginjal, gangguan perdarahan, dan penurunan tingkat kesadaran. Nah, tata laksana untuk perdarahan saluran cerna yaitu menstabilkan pasien, melindungi jalan nafas, dan memulihkan volume dari sirkulasi ya, bisa diberikan cairan kristaloid maupun koloid. Kemudian mengidentifikasi sumber dari perdarahan, jadi apabila bisa diobati atau perlu tindakan operasi. Kemudian pengobatan pasti dari penyebab perdarahan itu sendiri. Nah, obat-obatan yang digunakan yaitu untuk membuka jalan nafasnya, kemudian cairan IV ya, bisa memakai cairan kristaloid 500 ml sampai dengan 1 liter ya. Kemudian apabila perdarahannya masif dan ternyata volume plasma dan volume darahnya berkurang secara drastis, maka diperlukan donor darah ya, transfusi darah. Kemudian cairan maintenance normal salin 0,9%. Kemudian untuk perdarahan masif juga apabila diperlukan disiapkan obat untuk pembekuan darah seperti vitamin K, atau bila diperlukan sampai dengan somatostatin.
Kemudian mulai infus dengan PPI atau proton pump inhibitor IV 80 mg IV diikuti dengan 8 mg per jam selama 72 jam. Kemudian berikutnya perdarahan varises karena ruptur ya, varises esofagus dan lambung berkembang dengan hipertensi portal apapun penyebabnya. Pendarahan bisa dari varises biasanya kuat dan sulit dikontrol dan sering terjadi pada kondisi pembekuan darah yang abnormal, trombositopeni dan sepsis. Nah, tata laksana untuk perdarahan varises yang pertama adalah resusitasi awal, yaitu dengan transfusi darah atau fresh frozen plasma dan trombosit jika diperlukan. Kemudian untuk pembekuan darah digunakan vitamin K 10 mg IV dengan single dose saja. Antibiotik profilaksis yang digunakan biasanya cefalosporin generasi ketiga seperti ceftriaxone atau ciprofloxacin dan amoxicillin selama 5 hari. Terifleksin merupakan obat untuk pembekuan darah ya. Awalnya 2 mg lalu 1 sampai 2 mg setiap 4 sampai 6 jam hingga 72 jam ya. Kemudian apabila tidak terkontrol bisa dilakukan tindakan-tindakan lain seperti ligasi pita, skleroterapi atau tamponade balon. Nah, kita masuk ke ulkus peptik yang merupakan penyebab utama dari pendarahan saluran cerna bagian atas. Biasanya ulkus peptik ini disebabkan oleh penggunaan obat-obatan NSAID ya dalam jangka panjang maupun dosis yang besar. Kemudian pasien memberikan riwayat stres epigastrik yang berkurang setelah makan. Nah, pengobatan ulkus peptik sendiri itu kita biasa gunakan PPI atau proton pump inhibitor selama 4 sampai 8 minggu. Kemudian setelah terapi tersebut dilakukan endoskopi ulang untuk melihat apakah lesinya telah sembuh atau tidak. Untuk ulkus peptik yang sering berulang ya, lesinya tidak sembuh-sembuh juga, ini perlu diuji urease untuk deteksi Helicobacter pylori. Nah, jika positif maka kita berikan regimen eradikasi Helicobacter pylori. Ini saya ambil dari rekomendasi BNF ya. Menggunakan amoxicillin 500 mg 3 kali 1 tablet dan clarithromycin 500 mg 2 kali 1. Ini bisa juga digunakan metronidazole untuk mengganti clarithromycin. Kemudian PPI atau proton pump inhibitor bisa gunakan omeprazole, lansoprazole atau pantoprazole dan lain-lain. Ini terapinya selama 7 hari. Nah, kegawatan lain yang sering kita temuin pada kasus kegawatan saluran cerna adalah gastroenteritis akut. Gastroenteritis akut ini biasanya disebabkan oleh keracunan makanan ya, disertai diare, muntah sampai dengan 40 jam ya. Penyebab utamanya umumnya adalah infeksi, jadi makanannya tidak bersih, mengandung bakteri, virus ataupun protozoa. Nah, beberapa pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk menegakkan diagnosenya seperti pemeriksaan darah lengkap ya, akan terjadi peningkatan white blood cell atau leukosit dan peningkatan hematokrit sebagai tanda dari dehidrasi. Kemudian pemeriksaan urea dan elektrolit, peningkatan urea, terjadi dehidrasi dan penurunan kalium. Kemudian untuk kultur darah, apabila terjadi kemungkinan infeksi secara sistemik. Kemudian kultur dari feses ini bisa bisa menentukan penyebabnya, bakteri atau protozoa ya, sehingga nanti bisa dilakukan uji sensitivitas antibiotika untuk pemilihan antibiotika yang tepat. Kemudian uji untuk Clostridium difficile dan sigmoidoskopi dan rektal biopsi ya, apabila ada diare berdarah 4-5 hari dan di terapi ternyata tidak ada perbaikan. Nah, untuk menentukan pengobatan yang tepat ya, pertama kita harus menilai keparahan dari gejalanya, apakah ringan, sedang atau berat. Kalau sampai 3 kali saja per hari itu dikatakan ringan, 3-5 kali sedang, dan lebih dari 6 kali sehari disertai dengan demam itu dikatakan gejala yang
berat. Kemudian tata laksananya tentu saja dengan menggantikan cairan tubuh yang hilang, mencegah dehidrasi dengan cairan oral, ya. Apabila diperlukan diberikan lopramid, ya. Tetapi kita harus memastikan bahwa diare tersebut tidak disebabkan oleh infeksi, ya. Apabila diarenya disebabkan oleh infeksi, maka kita perlukan obat antibiotik atau antimikroba. Nah, untuk pengobatannya kita menentukan dulu apakah penyebab dari gastroenteritis. Nah, apabila penyebabnya adalah bakteri, tentu kita sesuaikan antibiotik yang sesuai dengan spektrumnya. Nah, contoh penyebab-penyebab gastroenteritis ini adalah bakteri E. coli. Kita bisa gunakan antibiotik ciprofloxacin 500 mg sehari 2 kali selama 3-5 hari. Apabila penyebabnya adalah dari golongan Salmonella TB atau kita kenal dengan demam tipoid, itu kita bisa gunakan ceftriaxone, ciprofloxacin, atau kita gunakan azithromycin untuk yang resisten terhadap golongan quinolone. Kemudian untuk Campylobacter, kita obat pilihannya adalah erythromycin atau tetracycline. Untuk Vibrio parahemolyticus kita bisa gunakan tetracycline. Nah, untuk diare yang disebabkan oleh virus, biasanya ecovirus, Norwalk atau rotavirus, ya, ini merupakan self-limiting disease, ya, jadi akan sembuh sendiri dalam 3-5 hari. Tetapi apabila diperlukan, maka kita berikan terapi seperti berikut, yaitu rehidrasi oral. Untuk mencegah dehidrasinya kita bisa gunakan Oralit, ya. Kemudian diet makanan lunak, dan apabila diarenya sangat berat dan pasien dengan usia kurang dari 65 tahun, kita bisa berikan lopramid. Nah, biasanya diare atau gastroenteritis yang disebabkan oleh virus ini sering menyebabkan mual muntah, jadi kita bisa berikan anti mual atau muntah golongan seperti domperidon atau metoclopramid. Nah, berikutnya adalah penyakit traveler's diary, ya. Ini biasanya pada turis yang berkunjung ke negara-negara berkembang di mana keracunan makanan karena makanan yang kurang bersih, ya. Ini bisa disebabkan oleh patogen, yang paling sering adalah E. coli, ya. Penyakit ini berlangsung 3-5 hari disertai mual, diare berair, dan kram perut. Ya, biasanya diberikan rehidrasi oral dan apabila perlu diberikan antimotilitas seperti lopramid. Nah, antibiotik pilihan utama untuk diare pelancong ini adalah ciprofloxacin 500 mg sehari 2 kali. Tapi obat alternatif bisa digunakan doxycycline atau cotrimoxazole, ya. Apabila yang dikunjungi ini resisten quinolone, kita bisa gunakan azithromycin. Kemudian untuk diare yang berlangsung lebih dari 7 hari, ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari kultur fesesnya. Ya, penyebab dari diare pelancong ini ada bakterial, virus maupun protozoa, ya. Bakterinya bisa E. coli, Shigella atau Salmonella, ya. Virusnya bisa rotavirus atau Norwalk. Protozoanya biasanya Giardia, ya. Maka nanti terjadi penyakit namanya giardiasis. Nah, penyebab diare persistennya bisa karena protozoa, yaitu antara lain Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, dan Cyclospora. Kemudian bakterinya seperti Salmonella dan Campylobacter. Bisa juga disebabkan karena cacing seperti golongan Strongyloides dan Schistosomiasis. Selain karena bakteri, bisa juga karena obat-obatan. Jadi nanti kalau karena obat-obatan, ya kita harus hentikan pengobatannya. Tapi apabila pengobatan harus lanjut, ya berarti kita tanganin seperti tata laksana di atas, ya. Obat-obatan yang umum menyebabkan diare seperti laksatif, antacid, laktulose, terapi diuretik, antibiotik, colchicine, quinidin, digitalis, theophylline, agen kolinergik, propanolol, aspirin, NSAID,
obat sitotoksik, dan captopril. Penyakit berikutnya bloody diare atau diare berdarah ya. Ini bisa disebabkan oleh infeksi seperti Shigella ya, penyakitnya disentri, salmonellosis ya, kita kenal dengan demam tipoid, kemudian infeksi Campylobacter, kemudian disentri karena amuba, hemorrhagic colitis, kemudian Clostridium difficile, ischemic colitis, dan LGV. Selain infeksi bisa juga karena IBD atau inflammatory bowel disease ya, contohnya seperti pada kasus Crohn disease. Nah, seperti dibahas sebelumnya, kita masuk ke bakterial disentri ya. Penyebabnya adalah infeksi dari Shigella sp ya, Shigella disentri, Shigella flexneri, Shigella bodi, Shigella soni, Salmonella, Campylobacter atau E. coli yang mirip Shigella. Penularannya melalui fekal oral ya, dan sering ditemukan kasus TOC. Nah, tanda dan gejalanya, disentri bisa menyebabkan diare ringan sampai dengan infeksi sistemik yang berat, biasanya terjadi 1-7 hari setelah paparan. Kemudian ada demam, biasanya hilang dalam 3-4 hari, disertai nyeri perut, kram perut dengan tenesmus, diarenya encer, disertai mual muntah, sembuh pada hari ke-7 ya. Diare berdarah kemudian terjadi pada 24-72 jam. Ini karena invasi bakteri pada mukosanya. Ini dapat didiagnosis dari kultur. Nah, tata laksana dari diare berdarah sendiri yaitu rehidrasi ya. Kita bisa berikan secara peroral, tapi apabila diperlukan maka kita berikan lewat cairan intravena. Karena penyebabnya adalah bakteri, maka kita gunakan antibiotik. Untuk diare berdarah, obat pilihan utamanya adalah ciprofloxacin 500 mg sehari 2 kali selama 7-10 hari. Nah, untuk diare berdarah kita hindari penggunaan antimotilitas seperti loperamid karena bisa memperpanjang infeksi dan memperburuk dari gejalanya sendiri. Nah, disentri amuba ya bisa disebabkan oleh entamoeba histolytica ya. Ini ditularkan melalui rute fekal oral ya. Gejalanya diare atau BAB disertai darah, perut tidak nyaman, demam ringan ya. Pada kasus yang parah bisa terjadi abses pada hati. Kemudian muncul tiba-tiba dengan demam tinggi dan kram perut. Kemudian nyeri dan diare berdarah yang banyak, ada nyeri perut dan tenesmus. Ini ditegakkan diagnosenya melalui pemeriksaan fesesnya. Nah, pengobatan untuk disentri amuba sendiri, yang pertama-tama kita lakukan penggantian cairan, elektrolit, dan kehilangan darahnya. Berikutnya adalah membasmi patogen yang masuk. Nah, pada amoebiasis ini obat pilihan utamanya adalah metronidazole dengan dosis 800 mg sehari 3 kali selama 5-10 hari. Obat lain yang dapat digunakan adalah tinidazole dengan dosis 2 gram setiap hari selama 2-3 hari ya. Ada juga yang menggunakan diloxanid furoat 500 mg sehari 3 kali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kegawatan saluran cerna. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat.